sebagai penulis naskah. Hai, perkenalkan nama saya Nurhaliza, saya sebagai kameramen. Hai, saya Dia Maida Ramadhani sebagai editor. Perkenalkan, nama saya Natasha Maharani, saya sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Arindi, saya bertugas sebagai sekretaris. Halo, nama saya Ahmad Dandi Al-Fatih Maulana, saya sebagai inventaris. Sebelum umat Islam menguasai Andalusia, daratan Siberia itu dikuasai oleh seorang raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Raja Roderick semena-mena dalam memimpin negara tersebut. Puncaknya saat putri dari gubernur diperkosa dan dihamili oleh Raja Roderick. Gubernur pun berkata, "Wahai Tori, aku ingin meminta bantuanmu untuk menggulingkan kekuasaan Roderick. Aku tidak terima atas perlakuan semena-menanya terhadap putriku." Lalu Torik bin Ziyad menjawab, "Baik, aku akan melaporkannya dulu kepada Musa bin Nusair." Torik pun segera mengirimkan surat untuk Musa perihal keinginan gubernur tersebut. Musa yang sudah membaca surat dari Torik segera meminta izin kepada Khalifah Al-Walid di Damaskus. Kemudian Musa berkata, Wahai Khalifah, aku ingin meminta izin untuk menaklukkan Andalusia bersama dengan Torik bin Ziyad. Karena di sana rajanya semena-mena dan itu membuat rakyat tersiksa. Khalifah menjawab, Baiklah, bawa perdamaian untuk Andalusia. Setelah mendapatkan izin, Musa segera memerintahkan Torik bin Ziyad untuk memulai berperang melawan Raja Roderick dengan tujuan membebaskan negeri Andalusia. Sekitar Mei 711 Masehi, Torik membawa 7.000 pasukan untuk mengarungi lautan dengan kapal. Pengawal berkata, Wahai Raja, ada berita dari seberang. Katanya Torik bin Ziyad sedang membawa 7.000 pasukan mengarungi lautan untuk melawan kita. Raja Roderick menjawab, "Apa? Pengawal, segera siapkan 100.000 pasukan dan lengkapi mereka dengan peralatan perang yang lengkap. Pastikan mereka bisa memenangi peperangan ini." Siap, laksanakan Raja. Torik bin Ziyad yang mengetahui kabar tentang 100.000 pasukan yang disiapkan oleh Raja Roderick segera mengirimkan pesan kepada Musa bin Nufair untuk meminta tambahan pasukan. Musa bin Nufair segera mengirimkan 5.000 pasukan tambahan kepada Torik bin Ziyad. Torik berkata, "Wahai pasukan, jangan ada yang takut meskipun kita kalah jumlah. Yakinlah, kita pasti menang. Kapal telah saya bakar. Tidak ada lagi jalan untuk kembali pulang. Pilihan kalian hanyalah dua saat ini, yaitu maju dan menyerang musuh untuk menang, atau kita akan mati karenanya. Ayo semua maju, serang mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Lalu semua pasukan menjawab, Serang! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua pasukan yang awalnya takut segera maju tanpa takut karena pidato semangat dari Torik bin Ziyad. Pasukan satu berkata, Hei, katanya pasukan muslim menyerang kita, bukan untuk menjajah kita. Lalu pasukan dua memastikan, Ya benar, katanya mereka mau membantu kita untuk lepas dari kekejaman Raja Roderick.
sudah, tunggu apa lagi? Ayo kita mundur. Pertempuran sengit pun terjadi. Namun, berkat strategi dan keberanian Torik, pasukan Muslim berhasil mengalahkan tentara Visigoth. Raja Roderick pun tewas dalam pertempuran. Lalu, Torik mengatakan, Kita berhasil. Andalusia kini dalam genggaman tangan kita. Allahu Akbar. wilayah Andalusia pun jatuh ke tangan umat Islam. Torik diangkat menjadi gubernur wilayah tersebut oleh Khalifah Al-Wali. Ia pun membangun masjid dan mengembangkan peradaban Islam di Andalusia. Para rakyatnya pun diberi kebebasan dalam beragama dan tidak ada perbudakan lagi di kalangan masyarakatnya. Jasa-jasa Torik dan kepahlawanannya diabadikan dengan nama selat yang memisahkan Maroko dan Spanyol dengan nama Selat Gibraltar. Gibraltar adalah kata dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Torik, atau dalam bahasa Indonesia Bukit Torik. Setelah berhasil menaklukkan wilayah tersebut, umat Islam membangun peradaban Islam di Andalusia yang berlangsung selama berabad-abad lamanya. Kota demi kota dibangun dengan gaya arsitektur Islam. Masjid-masjid megah didirikan sebagai pusat ibadah dan pendidikan. Kemudian, Khalifah mengatakan, Rakyat kita membutuhkan tempat ibadah yang representatif. Bangunlah sebuah masjid agung di setiap kota untuk memuliakan nama Allah. di bawah kepemimpinan Bani Umayyah, kota Cordoba berkembang pesat menjadi kota metropolitan terbesar di Eropa pada masa itu. Cordoba menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Islam di Andalusia. Universitas, perpustakaan. Bani Umayyah berkata, Kita harus menjadikan Cordoba sebagai kiblat peradaban Islam di Eropa. Tingkatkan riset ilmu pengetahuan dan terjemahkan karya-karya filsafat Yunani kuno agar menjadi bekal kemajuan umat Islam. Namun, pada abad ke-13 Masehi, pasukan-pasukan Kristen di Eropa mulai melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Muslim. Gerakan Reconquista ini perlahan-lahan berhasil mengusir umat Islam di semenanjung Iberia. Raja Kristen geram dan berkata, Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus mengusir kaum muslim keluar dari Andalusia demi merebut kembali tanah leluhur kita. Maju! Pada tahun 1492, pasukan Kristen di bawah pimpinan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand berhasil menaklukkan kerajaan Granada, benteng terakhir Muslim di Andalusia. Inilah yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di semenanjung Iberia setelah berkuasa selama hampir 8 abad lamanya. Meskipun demikian, peninggalan peradaban gemilang Muslim Andalusia hingga kini masih dapat disaksikan dan terus diteliti sebagai babak
sejarah keemasan umat Islam di Eropa. Pada abad ke-8 Masehi, pasukan Muslim dari Afrika Utara yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad berhasil menaklukkan wilayah Visigoth di semenanjung Iberia. Wilayah ini kemudian dikenal dengan nama Andalus dan berkembang menjadi pusat peradaban Islam di Eropa selama berabad-abad. Di bawah kekuasaan Bani Umayyah, kota-kota seperti Cordoba, Granada, Sevilla, dan Toledo berkembang pesat. Masjid-masjid megah, perpustakaan, rumah sakit, dan universitas didirikan. Kota Cordoba menjadi kota terbesar di Eropa pada masa itu. Pemimpin Bani Umayyah mengatakan, Kita harus menjadikan Cordoba puncak peradaban Islam di Eropa. Tingkatkan riset dan terjemahkan karya-karya filsuf Yunani untuk memberdayakan cendekiawan Muslim. Namun, pada abad ke-13 Masehi, pasukan-pasukan Kristen dari utara Spanyol melancarkan kampanye Reconquista untuk merebut kembali wilayah tersebut. Raja Kristen berkata, Kita harus merebut kembali tanah leluhur dari cengkraman Islam. Maju prajuritku! pada tahun 1492, pasukan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand berhasil menaklukkan Emirat Granada, benteng terakhir Muslim di Andalusia. Ini menandai berakhirnya hampir 8 abad kekuasaan Islam di semenanjung Iberia. Namun, warisan gemilang Muslim Andalusia masih dapat disaksikan hingga kini. Gaya arsitektur masjid-masjid dan istana megah masih menghiasi transkap kota-kota di Spanyol bagian selatan. Tulisan-tulisan Arab kuno masih dapat ditemukan pada bangunan dan artefak bersejarah di wilayah tersebut. Cendekiawan mengatakan, Peradaban Muslim Andalusia sungguh menakjubkan. Pencapaian mereka di bidang filsafat, seni, pertanian, dan sains jauh melampaui zamannya. Kita harus terus meneliti bidang penting sejarah peradaban manusia ini. warisan kaya Muslim Spanyol menunjukkan indahnya pertukaran budaya dan hidup berdampingan secara damai antara Islam dan Kristen di Eropa abad pertengahan. Meskipun kekuasaan politik telah diganti tangan, warisan budaya dan ilmiah Muslim Andalusia tetap hidup sebagai puncak kemajuan peradaban manusia. Demikianlah kisah lengkap peristiwa penaklukan Andalusia oleh Panglima Perang Islami Torik bin Ziyad.